Eropa banget ya, agak-agak hijau lumut seperti ini di bagian dalam door trim dan juga di bagian dashboardnya. Di open di harga 45 juta rupiah. Kita cek sekilas, platnya F ya, Bogor. Nah, di bagian jok sudah di retrim, agak elegan ya, warnanya brown seperti ini. Masih kondisinya serba cukup ya. Jadi buat teman-teman langsung aja coba cek untuk validnya di jba.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA, balai lelang terbesar nih yang ada di Jakarta dan juga mungkin di beberapa kota di Indonesia ya. Oke, kali ini di JBA ada mobil-mobil apa aja yang akan direview di channel Dozo21. Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, lanjut di sini ada Honda Brio Satya E 1200 cc 2017 manual transmission. Warnanya putih ya seperti ini, sudah ada beberapa spotlight. Odometer ada di 57 ribuan. Pajaknya mati di bulan Januari 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya masih di B. Dan di sini di open di 90 juta rupiah. Kita cek sekilas. Kalau dari eksterior nih hanya kusam aja karena belum dicuci, dan ada beberapa yang sudah kusam di bagian dari bumper dan juga di bodi sebelah kanannya sedikit ya. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dan kondisi bannya sudah agak tipis nih, kurang lebih 20-30% untuk keseluruhannya. Kayak seperti ini kondisi di bagian sebelah kanan dari depannya. Headlamp masih terbilang cukup oke dan fog lampnya di sini sudah dikasih mika kuning ya. Di sini kondisi di bagian sebelah kiri dari depan, ban depan sebelah kirinya sudah bocor. Lalu di bagian cangkang spion sebelah kiri juga sudah ada baret dan agak kurang presisi nih di bagian pintu sebelah kiri depan. Kita langsung intip di bagian belakang nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Brio, kondisinya ternyata di bumper belakang ini sudah pernah nabrak atau ketabrak ya, jadi agak sedikit belesek ke dalam. Lalu kondisinya masih agak presisi sih di bagian sebelah kanan fendernya dan juga bumpernya masih cukup oke. Di bagian stop lamp ada 2 titik sensor parkir. Kita lihat sedikit di bagian sebelah kiri belakangnya. Nah, jadi seperti ini kondisi di belakang sebelah kiri, agak kurang presisi ya, jadi ini harus di repair lagi. Tapi kondisi stop lampnya dua-duanya masih cukup oke. Kita intip bagian dalamnya. Oke guys, ini kondisi di bagian interiornya agak cukup kusam ya. Di bagian jok trim bawaan pabrik dan banyak noda termasuk abu rokok. Door trim masih oke dan kondisi di dashboard belum ada kusam termasuk di bagian setir. Tapi ini masuknya ke kategori cukup sih menurut gua karena ini ada beberapa kusam ya di bagian jok. Oke guys, ini adalah Honda Brio Satya tipe E 1200 cc 2017 ya, manual transmission. Odometernya di 57 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2020 kemarin. Eksteriornya C, tadi kita sudah lihat pernah ada yang bekas nabrak. Interiornya juga kusam ya, maksudnya di C, dan mesinnya masih di grade B nih. Di open di harga 90 juta rupiah. Tapi nanti untuk lebih validnya teman-teman bisa cek di jba.co.id. Guys, buat yang nyari mobil murah, di sini ada Suzuki Futura ST ya 150 tahun 2010 nih, manual transmission. Warnanya merah metalik seperti ini. Odometernya di 189 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 ya 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di D nih. Di open di harga 45 juta rupiah. Kita cek sekilas, platnya F ya, Bogor. Lalu di sini kondisinya sudah ada beberapa baret di bagian bumper depan. Kondisi headlampnya masih terbilang cukup oke. Velgnya masih OEM dari Suzuki dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% nih. Untuk di bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terbilang cukup oke ya menurut gua nih. Jadi kondisinya belum ada yang penyok-penyok parah. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan ada beberapa baretan-baretan halus dan kasar ya di bagian bodi sebelah kirinya. Termasuk di bagian pintu nih ada yang bagian tengah ini sudah ada beberapa karat, tapi kondisinya masih terbilang cukup normal. Dan ini di bagian belakangnya semuanya terbilang cukup normal, hanya aja beberapa cece sudah parah ya. Termasuk di bagian bumpernya sudah ada baret-baret kasar seperti ini, kayaknya pernah angkut barang ya, jadi tergesek-gesek oleh barang dan kurang bagus ya di sini catnya. Jadi sudah agak mengarat juga sih di bagian belakangnya pintu bagasinya. Sisanya overallnya kondisinya terbilang cukup ya. Untuk di stop lamp sudah agak buram di sebelah kanan, yang sebelah kiri sudah kemasukan air. Ini di bagian interiornya dari Suzuki Futura kondisinya agak kusam ya. Nah, untuk jok trim bawaan pabrik. Konsol tengahnya nih agak kotor banget ya, manual transmission seperti ini. Ini kayaknya pernah buat angkutan nih atau buat ngangkut barang sih. Kondisi dashboardnya agak kusam termasuk di bagian setir ya, jadi ini butuh dibersihkan kembali. Untuk di bagian plafonnya sih agak kusam sedikit.
Oke guys, ini adalah Suzuki Futura ST 150 tahun 2010 ya, manual transmission. Odometernya di 189 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2020 dan di sini eksteriornya C, interior C, mesinnya di D. Di open di harga 43 juta rupiah ya saat ini ya. Jadi sudah turun di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek jba.co.id. Oke guys, next di sini ada Suzuki Wagon ya, tahun 2014 manual transmission. Ini masukin 1000 cc. Odometer di 120 ribuan. Pajaknya masih hidup nih sampai Januari 2021. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C. Di open di harga 55 juta ya saat ini. Ada di jba.co.id. Nanti kita cek aja dulu sekelilingnya. Kalau dari bagian eksterior ini ada beberapa cat yang kusam ya. Jadi di bagian cat ini, di bagian bumper sama fender ini sudah terlihat belang yang depan sebelah kirinya. Lalu sudah banyak cat yang menguning nih di bagian sisi sebelah kirinya. Velgnya ini banyak yang nyari ya sebenarnya ya untuk mobil-mobil kecil atau ring-ring 14. Di sini kondisi bannya kurang lebih sudah 30-40% ya, hampir keseluruhan. Headlamp, fog lamp masih terbilang cukup ya. Di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya juga terbilang masih agak cukup, dan di sini untuk di bagian bumper dan fender kurang sedikit presisi, kita intip di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Suzuki Karimun Wagon. Ini yang tipe GL ya. Stop lampnya masih terbilang oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang dan kondisinya masih cukup normal nih menurut gua. Oke guys, ini di bagian interiornya, ini layout dari dashboardnya kurang lebih masih terbilang cukup apik ya. Dan di sini kondisinya di konsol tengah, head unitnya sudah double din, TV seperti itu, dan masih cukup sederhana ya di bagian tengahnya. Joknya masih trim bawaan pabrik dan kondisinya terbilang cukup kusam. Dan di dalam sini ya, baunya agak apek karena mungkin pengendara sebelumnya nih merokok ya, jadi asap rokoknya masih tercium di dalam mobil ini. Kondisi di bagian door trim masih oke, ini masih terbilang kategori C sih menurut gua untuk di bagian interior. Oke guys, ini adalah Suzuki Karimun Wagon yang tipe GL tahun 2014 manual transmission, 1000 cc ya masuknya. Odometer di 120 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Januari 2021. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Saat ini di open di harga 55 juta rupiah di jba.co.id. Oke next guys, di sini ada Suzuki R3 SDX atau GX ya. Warnanya abu-abu metalik seperti ini. Odometernya di 93 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020. Eksterior C, interior C, mesinnya di B, dan saat ini di open di harga 90 juta rupiah. Kita coba cek sekelilingnya dulu, dan kondisinya kalau dari cat sih sudah terbilang cukup kusam ya. Lalu di bagian depan sebelah kanannya sudah velgnya, ini bagian dari velg cadangannya. Velg yang satunya banyak bocor jadi ada di belakang. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup normal. Headlampnya masih oke, termasuk juga di fog lampnya. Kita cek di bagian sisi satunya. Nah ini di bagian sisi satunya kondisi bannya ya kalau masih terbilang oke, 50-60% ya. Velgnya juga masih OEM dari Suzuki-nya, kecuali tadi yang kanan sudah velg cadangannya. Nah kondisinya bodinya di sebelah kiri dari depan nih terbilang cukup normal dan sudah ada roof rail di atasnya. Kita intip di bagian belakangnya. Nah ini di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal, ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lampnya masih oke, dan di sini kondisinya masih terbilang cukup normal ya. Kita langsung intip nih di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Suzuki R3 SDX atau GX ya. Di sini sudah dikasih panel wood atau wood panel ya di bagian konsol tengah, dashboard, dan juga di bagian armrest dari door trim. Tapi kondisi door trimnya sudah agak kusam nih. Nah di bagian jok sudah di retrim, agak elegan ya, warnanya brown seperti ini, dan kondisinya sih cukup baik sih menurut gua untuk joknya. Sisanya nih kondisinya agak kusam dari setir dan juga dashboard, termasuk di bagian door trim. Di bagian plafon masih cukup bersih, sudah double blower, dan kondisi di bagian tengah semuanya sudah di retrim dan kondisinya sih terbilang cukup elegan ya menurut gue ya, asal dibersihkan lagi karena banyak kusamnya di bagian interiornya. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Suzuki R3 SDX atau GX tahun 2014 manual transmission. Odometer di 93 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di B ya, dan di open di harga 90 juta rupiah di jba.co.id. Ini juga ada nih, tapi harganya masih belum didata. Jadi tadi gua tanya sama petugas di balai lelang, ini adalah Mercedes tipe 300E ya, atau boxer maksudnya. Ini warnanya hijau dan two-tone seperti ini, ada di lot 120. Cuman harganya masih belum terdata, masih belum validasi. Kondisinya katanya masih di serba C. Cuman gue juga belum megang kuncinya, hanya ini informasi dari petugas di lapangan ya. Kita cek sekeliling. Di sini kondisinya sih kalau dari bagian cat sih masih oke ya.
Velgnya sudah diganti, tapi bawaan dari Mercy-nya kondisi bannya kurang lebih sekitar 70% nih. Kita intip bagian interiornya langsung. Nah, ini adalah di bagian interiornya, manual transmission, dan ini wood panelnya sudah di bagian tengah dan kondisinya old school banget ya. Nah, ini di bagian speedometer semuanya tampak agak sedikit kusam sih, Eropa banget ya, agak-agak hijau lumut seperti ini di bagian dalam door trim dan juga di bagian dashboardnya nih. Ya, kondisinya seperti ini, masih terbilang cukup sih menurut gua. Ini di bagian belakangnya kondisinya pun juga masih apik menurut gua, stop lamp masih oke, emblemnya masih ada, dan ada beberapa kusam dan juga dempulan yang sudah pecah ya. Ini wajar lah, ini mobil lama sih menurut gua, jadi ini kondisinya masih sangat wajar. Sedangkan ini di bagian sisi sebelah kiri dari belakang, ya kalau gue bilang masih terbilang cukup apik sih untuk mobil ini. Oke guys, ini masih belum ke data, cuman nanti cek aja di jba.co.id. Mercedes-Benz 300e atau Boxer ini di open di harga berapa juga masih belum validasi, terbilang masih kondisinya serba cukup ya. Jadi buat teman-teman langsung aja coba cek untuk validnya di jba.co.id. Guys, ada Mercedes-Benz 5 juta rupiah, kita coba cek sedikit ya. Oke guys, ini adalah Mercedes-Benz E300 tahun 2010, automatic transmission, masuknya 3000 cc, odometer di 85 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan 10 2017 nih, sayang banget ya. Dan di sini di open di harga 5 juta rupiah doang di jba.co.id. Kita cek aja sekilas. Kalau di bagian eksterior ini masih oke banget semuanya, velg masih OEM dari Mercy dan juga mesinnya masih terkategori cukup ya. Kondisi headlamp dan fog lamp atau DRL di bagian bawah ini masih oke banget. Kita coba intip di bagian belakangnya dulu. Di bagian belakang juga masih terbilang cukup normal ya. Stop lamp masih oke, defogger ada pastinya, dan di sini masih presisi semua. Kita coba cek di sisi satunya nih. Oke, ini adalah sisi satunya, masih terbilang cukup normal. Kondisi bannya sih masih kurang lebih sekitar 50% keseluruhannya ya. Kita coba sedikit intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interiornya, sudah ada wood panel dan kondisinya cukup elegans. Memang ini adalah tipe yang elegans ya. Ini kondisi konsol tengahnya, setirnya sudah agak sedikit kusam, tapi sisanya jok dan juga bagian plafon ini masih cukup normal. Sudah ada tirai ya di bagian sisi sebelah belakang, kiri kanan dan juga belakang. Karena ini tipe elegans, masih cukup oke sih kalau gue bilang untuk bagian interior. Plafon juga masih bersih ya, teman-teman bisa cek sendiri. Oke guys, jadi itulah Mercedes-Benz E300 tahun 2010, automatic transmission, odometer di 85 ribuan, nota pajaknya yang sayang nih di bulan 10 2017. Eksteriornya B, interior B, mesinnya di C. Di open di harga 5 juta rupiah di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Cuman 5 juta rupiah doang nih. Oke, lanjut guys. Di sini ada Nissan X-Trail 2500 cc yang tipe ST ya, bukan STT. Yang 2007 automatic transmission, warnanya hitam seperti ini, odometernya di 137 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya masih C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di harga 59 juta rupiah. Kita cek sedikit. Untuk di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke ya. Velgnya masih OEM dari bawaan Nissan-nya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60-65% ya. Headlamp masih terbilang cukup baik, termasuk fog lamp-nya hanya kurang presisi nih. Ini paling sering nih untuk Nissan tahun 2000-an. Ini agak renggang ya di bagian bumper dan fendernya, termasuk di ke headlamp-nya. Untuk di bagian sisi sebelah kanan dari depan nih terbilang masih cukup normal dan ini masih cukup apik sih menurut gua. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya nih masih cukup presisi untuk di fender dan juga di bumpernya, dan di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup normal nih. Kita coba intip sedikit di bagian belakangnya nih. Ya, ini di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal, sudah pastinya defogger ya di bagian kaca belakangnya, dan belum ada sensor parkir di bagian bumpernya. Lalu di bagian bumper sebelah bawah juga sudah ada pecah catnya, jadi dempulnya sudah retak seperti ini. Tapi overall kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Oke guys, ini adalah di bagian dari interiornya. Kondisi yang gue suka di bagian interiornya itu adalah bagian dari joknya. Jadi joknya ini perpaduan dari trim bawaan pabriknya, ada motif yang polos dan juga ada motif yang bergaris-garis seperti ini ya. Jadi dia seperti motifnya bondek sih, mirip-mirip. Ini yang gue suka dan kondisi ini masih terbilang cukup oke nih. Lalu di bagian dashboardnya nih masih terbilang cukup oke, termasuk di bagian setirnya nih. Jadi kondisinya nih masih terbilang cukup ya. Plafonnya pun juga masih terbilang cukup bersih nih. Oke guys, itu dia. Ini
Ini adalah Nissan X-Trail 2500 yang tipe ST, 2007 automatic transmission ya, 2500 cc pastinya. Odometer di 137 ribuan, pajaknya mati bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga C. Dia open di harga 59 juta rupiah. Dia ada di jba.co.id. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk open house di Balai Lelang JBA, balai lelang terbesar yang ada di Jakarta atau beberapa di kota besar di Indonesia ya. Dan ini banyak banget unit-unitnya dan beberapa sudah kita cek tadi, ada yang bagus, ada yang juga cukup. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id atau cek di deskripsi untuk informasi lebih lengkapnya dari Balai Lelang JBA. Oke guys, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.